셋, 별. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Hidayati, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kesempatan kali ini insyaallah akan menerangkan terkait pengantar hukum ekonomi syariah. Selamat apa yang perlu kita ketahui? Pertama, yang akan kita bahas adalah pengertian tentang pengantar hukum Indonesia, pengertian hukum menurut para ahli, objek hukum Indonesia, ruang lingkup hukum Indonesia, dan sejarah hukum di Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia menurut para ahli. Menurut Hartono Hadi Suprapto, pengantar atau hukum Indonesia digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, menurut Mahfud MD, pengantar hukum dapat dilihat sebagai fondasi yang kuat untuk mengerti sistem hukum secara utuh. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, pengantar hukum tidak selalu berarti peraturan yang kompleks dan sulit dimengerti. Justru sebaliknya, pengantar hukum adalah langkah awal yang menyenangkan dalam mengenali hukum Indonesia. Jadi, kesimpulannya, pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah yang membahas tentang mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga fungsi dari pengantar hukum Indonesia adalah untuk mengantarkan dan membantu setiap orang untuk mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apa perbedaan PIH dan PHI? Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar PHI dan PIH terletak pada objeknya. Objek PIH adalah peraturan hukum yang pada umumnya tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga cakupannya lebih luas dan umum. Pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, dan memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum. Sedangkan objek PHI adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia atau disebut dengan hukum positif Indonesia. Dalam pengertian lain, objek PHI adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sedang berlaku atau ius constitutum di Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, serta meliputi aturan berupa undang-undang dan peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Selanjutnya, hukum menurut M.H. Tirta Atmaja. Hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu objek pembahasan dalam PHI. Yang pertama yakni sumber hukum. Pengantar hukum Indonesia mengkaji sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sistem hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari struktur dan hierarki sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ruang lingkup PHI, yakni objek pembahasan pengantar hukum Indonesia ialah tata hukum Indonesia atau hukum positif seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Sumber hukum Indonesia. Yang pertama ada sumber hukum materi.
ada pendapat hukum seseorang atau umum, agama, kebiasaan, hukum politik dari pemerintah. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang telah diratifikasi oleh negara dan sumber hukum formil, yakni bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, atau Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia berdasarkan unsur-unsurnya. Berdasarkan unsur-unsurnya ada sistem hukum Islam, yakni sistem hukum Islam mengandung suatu keyakinan dari ajaran agama Islam dengan keimanan lahir secara individual yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada sistem hukum adat, yakni hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Selanjutnya ada sistem hukum barat, mengacu pada tradisi hukum dari budaya barat yang memiliki gagasan tentang pentingnya hukum yang berakar baik dalam hukum Romawi dan Alkitab. Selanjutnya, sistem hukum nasional, yakni sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung atau interdependen. Ruang lingkup pengantar hukum Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama adalah hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara atau sesama warga negara. Yang selanjutnya hukum privat, yakni hukum yang mengatur antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada hukum pidana, yakni hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis hukum publik. Yang pertama ada hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara berbagai lembaga di suatu negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada hukum administrasi negara, yakni hukum yang berkaitan dengan segala tata cara dan hubungan antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan yang lainnya. Yang ketiga ada hukum internasional, yakni bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Yang terakhir ada hukum pidana. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan merupakan bagian yang berdiri sendiri dari hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis dari hukum privat. Yang pertama, hukum perdata, yakni mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun dalam pergaulan keluarga. Yang kedua, hukum dagang, yakni hukum yang mengatur keseluruhan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Yang ketiga ada hukum adat, yakni hukum yang dinamis, berubah sesuai dengan zaman, walaupun tidak tertulis di sebuah buku aturan yang jelas, tapi setiap orang yang mengetahui dan memahaminya akan selalu patuh di bawahnya. Yang terakhir yaitu sejarah hukum di Indonesia. Yang pertama ada di era pra-kolonial, yakni pada masa ini sistem hukum dominan didasarkan pada adat dan tradisi setempat. Yang kedua, periode kolonialisme terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, periode POC. Yang kedua, periode liberal Belanda. Yang ketiga, politik etis hingga penjajahan Jepang. Yang ketiga, ada periode kemerdekaan. Pada masa ini, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang kemudian diformalkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1949. Konstitusi 1945 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Selanjutnya, masa awal kemerdekaan. Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, pemerintah Indonesia menyusun undang-undang yang menerapkan undang-undang nasional yang berbeda di berbagai daerah.
Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, reformasi politik dan hukum yang signifikan dilaksanakan di Indonesia. Tujuan dari reformasi hukum ini adalah untuk memperbaiki sistem hukum, mencabut undang-undang yang menindas, memperkuat prinsip demokrasi, dan menegakkan supremasi hukum.